Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang baru pindah ke apartemen impian mereka. Mereka adalah Thomas dan Pippa. Pasangan kekasih itu nampak bahagia dengan keputusan mereka. Lalu malam harinya, Thomas dan Pippa ngobrol sambil minum-minum di dekat jendela apartemen. Lagi asik ngobrol, pandangan mereka tiba-tiba teralihkan oleh cahaya yang berasal dari apartemen seberang. Rupanya tetangga mereka sedang melakukan sesi pemotretan di dalam apartemen. Setelah itu terlihat sepasang pria dan wanita penghuni apartemen seberang melakukan hubungan layaknya suami istri. Meskipun itu adalah tontonan gratis, Pippa yang merasa tak nyaman langsung mengajak kekasihnya beristirahat. Besoknya, Pippa berangkat kerja seperti biasa. Pippa ini adalah seorang asisten dokter di sebuah optik. Terlihat sang atasan memberi hadiah berupa tempat minum burung kepada Pippa yang baru pindah ke apartemen baru. Setibanya di rumah, Pippa langsung menggantung tempat minum burung itu di depan jendela. Berhubung tetangga mereka hampir tak pernah menutup jendelanya dengan horden, kini Pippa dan Thomas punya hobi baru, yaitu mengamati kehidupan pribadi tetangganya itu. Suatu malam, Pippa terjaga dan memutuskan untuk mengambil minum di dapur. Tak sengaja ia melihat wanita penghuni apartemen seberang pergi meninggalkan pasangannya. Bukannya balik tidur, Pippa ini malah memandangi si pria dan mulai tertarik kepadanya. Bahkan esok harinya, Pippa sengaja membeli teropong agar bisa melihat lebih jelas ekspresi wajah dari tetangganya itu. Malam harinya, saat Thomas dan Pippa sedang asik mengamati, tiba-tiba seorang wanita datang ke sana. Setelah dilihat-lihat, ternyata wanita itu bukanlah si penghuni biasanya. Rupanya sang tetangga akan melakukan sesi pemotretan dan wanita itulah yang jadi modelnya. Tanpa diduga, seusai pemotretan, pria penghuni apartemen itu dan sang model nekat bermesraan. Thomas dan Pippa yang melihat hal itu sontak jadi ngiler dan akhirnya mereka pun bermesraan juga sambil mengamati tetangganya itu. Hari-hari dilalui Pippa dengan terus mengamati tetangga seberang apartemennya. Ia pun menyimpulkan bahwa tetangganya itu adalah lelaki buaya darat yang suka gonta-ganti wanita meskipun sudah punya pasangan. Saking antusiasnya, Pippa ini sampai julitin tetangganya itu dengan teman-temannya. Tiba-tiba dari mulut Pippa keluar sebuah pernyataan kalau ia ingin mendengar percakapan tetangganya itu, tapi hal itu dirasanya mustahil. Lalu seorang teman memberinya saran agar memakai teknologi canggih semacam laser. Hanya dengan pantulan sinar laser itu, Pippa dapat mendengar percakapan yang terjadi di apartemen tetangganya. Tapi masalahnya, Pippa dan Thomas harus memasang cermin di tempat itu agar cahaya lasernya memantul. Dengan cerdik, Pippa dan Thomas memanfaatkan momen Halloween di mana sang tetangga mengadakan pesta di apartemen. Mereka lalu memasang cermin secara diam-diam dan segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Thomas dan Pippa menyiapkan semua alat-alatnya. Dan berhasil, kini percakapan tetangganya itu bisa mereka dengar. Kebetulan saat itu sang tetangga lagi bertengkar karena si wanita cemburu melihat pasangannya terlalu dekat dengan wanita lain saat pesta barusan. Keesokan harinya saat Pippa sedang bekerja, tiba-tiba wanita penghuni apartemen seberang datang untuk memeriksa mata. Setelah basa-basi sebentar, akhirnya Pippa tahu kalau wanita itu bernama Julia. Sementara itu di rumah, Thomas melihat pasangannya Julia sedang bermesraan dengan wanita lain. Kini Pippa dan Julia pun menjalin pertemanan dan suatu hari mereka janji ketemuan di tempat spa. Tanpa ragu, Julia menceritakan tentang kehidupannya, termasuk membahas sosok pria di apartemen yang ternyata adalah suaminya.
Meskipun kini dirinya dan Julia sudah berteman, tapi Pippa masih saja suka mengamati tetangganya itu. Karena tidak ingin ketahuan oleh Thomas, Pippa melakukan hobinya saat pria itu sedang tidur pulas. Pas Pippa sedang mengamati, kebetulan sekali Julia masih belum tidur. Dan entah terkena angin apa, ia tiba-tiba kepikiran untuk memberitahu Julia soal perselingkuhan suaminya. Lewat printer wifi yang ada di apartemen Julia, Pippa mengirimkan pesan yang bertuliskan kalau suami Julia telah berselingkuh. Ia juga menyuruh tetangganya itu untuk memeriksa tempat sampahnya. Dan benar saja, Julia menemukan sebuah pengaman bekas di tempat itu. Tiba-tiba Thomas terbangun dan memergoki Pippa. Thomas sontak marah karena sang pacar masih saja ikut campur dengan urusan rumah tangga orang lain. Pippa pun berdalih kalau ia harus melakukan hal itu agar Julia tidak terus-terusan diselingkuhi. Keesokan paginya, Pippa dan Thomas berbaikan dan berjanji tidak akan pernah mengamati tetangganya lagi. Tapi pas mereka lagi berpelukan, Pippa melihat ada hal aneh di rumah Julia. Betapa terkejutnya gadis itu setelah melihat Julia mengakhiri hidupnya sendiri. Tentu saja Pippa dan Thomas menjadi panik karena takut dituduh sebagai dalang di balik meninggalnya Julia. Thomas yang bingung harus berbuat apa, akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan Pippa. Sejak ditinggal oleh Thomas, Pippa jadi frustasi. Begitu juga suami Julia yang baru saja kehilangan istrinya. Suatu ketika, Pippa melihat suaminya Julia pergi ke bar dan ia pun menyusul ke sana. Di bar itu, Pippa terus memperhatikan suaminya Julia sampai akhirnya mata pria itu menangkap basah dirinya. Suami Julia lalu menghampiri Pippa di mejanya dan mulai mengajaknya ngobrol. Akhirnya Pippa pun tahu kalau pria itu bernama Sebastian. Lama-kelamaan obrolan mereka makin menjurus ke hal-hal yang bersifat pribadi. Hingga akhirnya Sebastian mengajak Pippa ke apartemennya dengan alasan ingin difoto. Pippa pun mau-mau saja diajak duda yang baru saja ditinggal istrinya itu. Awalnya mereka mengadakan sesi pemotretan secara normal, tapi lama-kelamaan Sebastian meminta Pippa untuk melepaskan semua pakaiannya. Kemudian ia pun memotretnya. Setelah sesi foto tanpa busana itu, Pippa dan Sebastian melakukan hubungan layaknya suami istri. Sementara itu di tempat lain, terlihat Thomas yang baru pulang ke apartemennya dan berniat meminta maaf kepada Pippa, tapi ia tidak menemukan sang pacar di sana. Saat minum air yang ada di kulkas, Thomas merasa minuman itu tidak enak dan membuangnya ke tempat minum burung pemberian bosnya Pippa. Secara tak sengaja, Thomas melihat Sebastian yang lagi bermesraan dengan seorang wanita. Betapa kagetnya ia melihat wanita yang sedang bersama Sebastian ternyata adalah Pippa. Besoknya Pippa pulang ke apartemen. Ia pun sangat terkejut melihat Thomas dalam kondisi tergantung tanpa nyawa. Kini Pippa resmi menjadi seorang janda. Sejak meninggalnya Thomas, Pippa ini terus menggalau seperti tidak punya tujuan hidup. Suatu hari Pippa memutuskan untuk datang ke pameran foto milik Sebastian dan kebetulan sebelum mereka berpisah tempo hari, pria itu sempat mengundangnya. Di sana Sebastian sempat menyapa Pippa yang datang bersama seorang teman. Dan sebelum acara dimulai, Sebastian mengundang seseorang untuk naik ke atas panggung. Pippa sontak terkejut karena orang yang dipanggil Sebastian adalah Julia yang dikiranya sudah meninggal. Dan yang membuat Pippa lebih kaget lagi, ternyata acara pameran itu memperlihatkan foto-fotonya. Mulai dari foto Pippa tanpa sehelai benang pun sampai foto-foto kehidupannya bersama Thomas yang awalnya harmonis tapi berakhir sangat tragis.
Ternyata selama ini, saat Pipa dan Thomas mengamati kehidupan tetangganya, Sebastian dan Julia juga mengawasi balik mereka, bahkan mendokumentasi dan memamerkannya sebagai karya seni. Pipa lantas pergi dari tempat itu dan langsung merangsek masuk ke apartemennya Julia dan Sebastian. Dan benar saja bahwa selama ini ia telah diawasi oleh tetangganya itu. Pipa yang kesal pun menghancurkan semuanya dan memutuskan untuk pindah ke apartemen lain keesokan harinya. Saat ingin mengemasi tempat minum burung pemberian bosnya, Pipa heran kenapa banyak jenazah burung di sekitaran tempat itu. Suatu hari, Julia dan Sebastian mendapat sebuah bingkisan berupa minuman mahal. Karena dikira bingkisan itu adalah dari kenalan mereka, pasangan suami istri itu pun meminumnya tanpa rasa curiga. Pas lagi asik minum, tiba-tiba mereka mendapat pesan lewat printer. Pesan itu berisi tudingan kalau Julia dan Sebastian telah menghabisi seorang pria. Mereka pun langsung meneropong sekitaran apartemen dan melihat sosok Pipa. Tak mau membuang waktu, Sebastian dan Julia langsung mengejar gadis itu. Pipa pun terus lari menghindar hingga akhirnya ia terpojok di optik tempatnya bekerja. Di sana Pipa membeberkan hipotesisnya bahwa Thomas tidak gantung diri melainkan dihabisi oleh Julia. Julia menaruh racun di minuman Thomas dan setelah pria itu tak sadarkan diri, Julia menggantungnya seolah-olah ini adalah kasus penghilangan nyawa atas kehendak sendiri. Tak seberapa lama, tiba-tiba Julia dan Sebastian merasa pusing. Itu karena bingkisan minuman tadi adalah pemberian Pipa yang sudah diisi obat tidur. Dan setelah Julia dan Sebastian tidak sadarkan diri, Pipa melakukan sesuatu pada mata mereka. Pipa membuat Julia dan Sebastian menjadi buta sebagai hukuman atas apa yang telah mereka perbuat. Dan film ini pun selesai.